Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SPBE Kabupaten Bojonegoro akan mempresentasikan hasil dari tugas e-government kami. Anggota kelompok kami, saya sendiri Muhammad Fadli Rizadi, NIM 071. Saya Ahmad Rizky Nusa Putra, NIM 90. Saya Muhammad Taufik Novianto, NIM 100. Saya Olivia Chandra Kaputri, NIM 023. Saya Siti Rama Rosida, NIM 042. Yang pertama yaitu pengertian e-government atau SPBE. SPBE atau singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya. Penerapan SPBE diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan sehingga bisa mencapai efisiensi, integrasi, dan berbagi pakai. Dalam pasal 2 Perpres SPBE juga tertuang pada bahwa SPBE memegang prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan presiden ini meliputi yang pertama yaitu tata kelola SPBE, manajemen SPBE, audit teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan SPBE, percepatan SPBE, dan pemantauan dan evaluasi SPBE. Next. Untuk kerangka kerja manajemen risiko SPBE sendiri merupakan pendekatan sistematis yang meliputi proses pengukuran struktur dan budaya untuk menentukan penilaian terbaik terkait risiko SPBE. Kerangka kerja disusun sesuai sasaran strategis BPPT yang dalam penyusunannya dapat mengacu pada peraturan Menteri PAN-RB tersebut. Kerangka kerja manajemen risiko SPBE diantaranya kepemimpinan dan komitmen, integrasi, desain, implementasi, evaluasi, dan perbaikan. Untuk tim dalam pembangunan SPBE, penerapan SPBE dilakukan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan terpusat. Bahkan untuk menunjang pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan keterpaduan dan efisiensi. Dalam pasal 2 Perpres SPBE juga tertuang bahwa SPBE memegang prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. Integrasi layanan SPBE antar instansi pusat dan atau pemerintah daerah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, penyusunan arsitektur SPBE nasional dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Untuk kondisi implementasi SPBE di Kabupaten Bojonegoro sendiri, Diskominfo Kabupaten Bojonegoro pada tahun-tahun sebelumnya masih menggunakan kebijakan Master Plan Smart City untuk struktur SPBE atau e-government-nya. Di sana sebutannya adalah Smart Government, bukan SPBE. Walaupun telah memiliki infrastruktur sistem informasi e-government yang cukup baik, bahkan telah memiliki banyak layanan-layanan publik yang sudah biasa berjalan, telah meningkatkan kesejahteraan penduduk Kabupaten Bojonegoro, akan tetapi masih menggunakan kebijakan Master Plan Smart City. Diskominfo berencana untuk melakukan evaluasi dan pembuatan arsitektur SPBE pada bulan Mei hingga Juni. Pembuatan atau perancangan ini adalah salah satu faktor dari hambatan kami dalam melakukan observasi lapangan. Perancangan tersebut memakan banyak tenaga dan waktu, oleh karena itu intervensi dan eksternal dikurangi. Jadi pada penelitian ini kami akan lebih banyak menggunakan bukti dan data dukung yang didapat dari website dan sebagainya. Untuk kondisi geografi Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro memiliki luas sejumlah 230.706 hektar yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur dengan jarak kurang lebih 110 km dari ibu kota Provinsi Jawa Timur, yaitu Surabaya. Topografi Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa di sepanjang daerah aliran sungai Bengawan Solo merupakan daerah Gunung Pandan, Keramat, dan Gajah. Sebagai daerah yang beriklim tropis, Kabupaten Bojonegoro hanya mengenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Untuk batas wilayah, di bagian utara ada berbatasan dengan Kabupaten Tuban, di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Lamongan, di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Nganjuk, dan Jombang, di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Ngawi dan Blora, Jawa Tengah.
Untuk letak geografis untuk Bujur Timur yaitu 111 derajat 25 detik dan 112 derajat 0,9 detik. Untuk lintang selatan 6 derajat 59 detik dan 7 derajat 37 detik. Untuk kondisi demografi Kabupaten Bojonegoro, perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro hingga tahun 2020 mengalami kenaikan setiap tahun. Jumlah penduduk tahun 2020 sebanyak 1.344.038 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2019 sebanyak 1.331.077 jiwa, maka mengalami pertambahan besar sebesar 12.961 jiwa dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi pertambahan penduduk Kabupaten Bojonegoro adalah 0,96%. Meningkatnya jumlah penduduk ini diduga disebabkan oleh kelahiran, migrasi, dan pertumbuhan ekonomi. Data yang ditampilkan pada website Satu Data Kabupaten Bojonegoro, data terakhir yang diupdate pada tahun 2021 tercatat 1.341.259 jiwa. Pada tahun 2021 terlihat adanya penurunan jumlah penduduk dari tahun 2020. Penurunan jumlah penduduk ini cukup signifikan dalam kurun waktu 1 tahun. Jumlah penduduk menurun sebanyak kurang lebih 3.000 jiwa. Melihat kondisi musim COVID pada tahun 2020 hingga 2021 cukup memprihatinkan sehingga memberikan dampak yang cukup besar pada penurunan jumlah penduduk pada Kabupaten Bojonegoro. Untuk selanjutnya, sistematika evaluasi SPP akan dijelaskan teman saya. Untuk tingkat kematangan domain kebijakan tata kelola dan manajemen, untuk level pertama yaitu rintisan, level kedua yaitu terkelola, level ketiga terdefinisi, level 4 terpadu dan terukur, level 5 yaitu optimum. Untuk tingkat kematangan domain keempat yaitu domain layanan, yang level pertama memiliki informasi, level kedua interaksi, level 3 transaksi, level 4 kolaborasi, level 5 optimum. Untuk kondisi Kabupaten Bojonegoro akan dijelaskan teman saya. Untuk analisis dan observasi SPBE pada domain kebijakan di indikator 1. Yang pertama ada kebijakan internal arsitektur SPBE instansi pusat atau pemerintah daerah. Seperti yang telah dijelaskan pada gambar tersebut, dikarenakan Diskominfo belum memiliki arsitektur SPBE, mereka masih menggunakan kebijakan Master Plan Smart City. Apabila mengacu dengan Master Plan Smart City, indikator ini bisa diletakkan dalam tingkat 1 dari data dukung yang didapatkan, yaitu Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020. Dengan rintisan 1. Untuk indikator kedua yaitu kebijakan internal peta rencana SPBE instansi pusat atau pemerintah daerah dengan rintisan 1. Kemudian indikator 3 berisi kebijakan internal manajemen data dengan tingkat 1 rintisan. Kemudian ada indikator 4, kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE dengan nilai kematangan 1 rintisan. Kemudian indikator 5, kebijakan internal layanan pusat data dengan nilai kematangan 1 rintisan. Selanjutnya ada indikator 6 yang berisi kebijakan internal layanan jaringan intra-instansi pusat atau pemerintah daerah dengan nilai kematangan 1 rintisan. Kemudian ada indikator 7, kebijakan internal penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat atau pemerintah daerah dengan nilai kematangan 1 rintisan. Kemudian ada indikator 8,
yang berisi kebijakan internal audit teknologi informasi dan komunikasi dengan nilai kematangan 1 rintisan. Selanjutnya ada indikator 9 yang berisi kebijakan internal audit teknologi informasi dan komunikasi dengan nilai kematangan 1 rintisan. Kemudian pada indikator 10, kebijakan internal tim koordinasi SPBI instansi pusat atau pemerintah daerah dengan nilai kematangan 1 rintisan. Untuk yang selanjutnya yaitu indikator 11 tentang arsitektur SPBE instansi pusat atau pemerintah daerah. Pada indikator ini, dokumen untuk data dukung yang digunakan oleh pihak Diskominfo Kabupaten Bojonegoro, yaitu menurut Master Plan Smart City, sehingga dasar yang masih menjadi acuan arsitektur SPBE ini ialah menggunakan Master Plan Smart City. Oleh karena itu, pada indikator ini, arsitektur SPBE-nya masih dinilai belum tersedia dan memiliki nilai kematangan 1 atau sebagai rintisan. Untuk indikator 12, yaitu peta rencana SPBE instansi pusat atau pemerintah daerah, memiliki nilai kematangan 1 atau rintisan. Untuk indikator 13, tentang keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, memiliki nilai kematangan 1, yaitu rintisan. Kemudian untuk indikator 14, tentang kebijakan internal manajemen keamanan informasi, memiliki nilai kematangan 1, yaitu rintisan. Indikator 15 tentang pembangunan aplikasi SPBE memiliki nilai kematangan 1 atau rintisan. Untuk indikator 16 yaitu layanan pusat data sudah memiliki dokumen atau data dukung yang valid sehingga nilai kematangannya adalah 4, yaitu terintegrasi dan terukur. Di sini berupa user manual 1 data Bojonegoro. Untuk indikator 17 tentang layanan jaringan intra instansi pusat atau pemerintah daerah memiliki nilai kematangan 1 atau rintisan. Untuk indikator 18 tentang penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat atau pemerintah daerah memiliki nilai kematangan 1 atau rintisan. Untuk indikator 19 atau tentang tim koordinasi SPBE instansi pusat atau pemerintah daerah memiliki nilai kematangan 1 rintisan. Untuk indikator 20 tentang kolaborasi penerapan SPBE memiliki nilai kematangan 1 atau rintisan. Kemudian untuk indikator 21, penerapan manajemen risiko SPBE mendapatkan nilai 1. Kemudian indikator 22 juga mendapatkan nilai 1 karena belum tidak terdapat kalimat tertera yang mengenai manajemen risiko SPBE. Kemudian untuk ke indikator 23 ini mendapatkan nilai 4 karena sudah ada data dukung berupa dokumen penerapan 1 data Bojonegoro. Kemudian indikator 24, manajemen aset TIK nilainya 1. Sama halnya dengan indikator 25, belum ada kata SPBE. Kemudian indikator 26 juga, manajemen pengetahuan nilai 1. Indikator 27 juga hanya 1. Lalu indikator 28 sama. 29 audit infrastruktur juga sama. Indikator 30 audit aplikasi juga sama, nilai 1. Kemudian 31 juga sama. Layanan perencanaan ini Pada layanan perencanaan indikator 32 memiliki nilai kematangan 1 yang merupakan informasi. Pada layanan ini memiliki dokumen data dukung berupa website Badan Perencanaan Bangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro yang dapat diakses pada websitenya. Kemudian data dukung telah mampu menampilkan informasi yang
tetapi masih belum ada interaksi penuh dari pengguna atau pengunggahan dan penggunaan. Next. Selanjutnya, indikator 33 ada layanan penganggaran. Pada layanan ini memiliki dokumen data dukung berupa website Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro yang telah mampu menampilkan informasi yang diberikan melalui integrasi dengan layanan SPBE lain, jadi nilai kematangannya adalah 4, yang merupakan kolaborasi. Next. Selanjutnya pada indikator 34 ada layanan keuangan. Pada layanan keuangan ini memiliki dokumen data dukung berupa website Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro. Pada data dukung ini telah mampu menampilkan informasi yang diberikan integrasi dengan layanan SPBE lain, jadi nilai kematangannya adalah 4, yang merupakan kolaborasi. Next. Pada indikator yang 35 ada layanan pengadaan barang dan jasa. Pada indikator ini memiliki dokumen data dukung berupa website sistem pengadaan secara elektronik dari Kota Bojonegoro yang menampilkan informasi dan sudah ada interaksi 2 arah dan diberikan melalui pertukaran informasi dan layanan. Jadi nilai kematangannya adalah 3, yang merupakan transaksi. Next. Selanjutnya indikator yang ke-36 ada layanan kepegawaian. Pada layanan ini memiliki dokumen data dukung berupa website Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro. Pada data dukung ini telah mampu menampilkan informasi yang telah memiliki transaksi informasi, jadi nilai kematangannya adalah 3. Next. Selanjutnya indikator yang ke-37 yaitu layanan kearifan dinamis. Layanan kearifan dinamis ini memiliki dokumen data dukung berupa website perpustakaan dan kearifan Kabupaten Bojonegoro yang telah mampu menampilkan informasi dan sudah ada interaksi 2 arah dan diberikan melalui pertukaran informasi dan layanan. Jadi nilai kematangannya adalah 3. Next. Selanjutnya indikator yang ke-38 ada layanan pengelolaan barang milik negara atau daerah. Pada layanan ini memiliki dokumen data dukung berupa website Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro yang telah mampu menampilkan informasi dan sudah ada interaksi 2 arah dan diberikan melalui pertukaran informasi dan layanan, jadi nilai kematangannya adalah 3. Next. Pada indikator yang ke-39, layanan pengawasan internal pemerintah. Pada indikator ini memiliki dokumen data dukung berupa website Badan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro yang telah mampu menampilkan informasi yang telah mampu menampilkan informasi tetapi masih belum ada interaksi penuh dari pengguna. Jadi nilai kematangannya adalah 1. Next. Selanjutnya indikator yang ke-40 yaitu layanan akuntabilitas kinerja organisasi. Pada layanan ini memiliki dokumen data dukung berupa website sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Bojonegoro. Pada data dukung ini telah mampu menampilkan informasi dan sudah ada interaksi 2 arah dan diberikan melalui pertukaran informasi dan layanan. Jadi nilai kematangannya adalah 3. Next. Selanjutnya indikator ke-41 layanan kinerja pegawai. Pada layanan kinerja pegawai ini memiliki dokumen data dukung berupa website sistem informasi dan manajemen terpadu kepegawaian Bojonegoro. Pada data dukung ini telah mampu menampilkan informasi dan sudah ada interaksi 2 arah dan diberikan melalui pertukaran informasi dan layanan, jadi nilai kematangannya adalah 3. Next. Selanjutnya indikator ke-42 layanan pengaduan pelayanan publik. Pada layanan ini memiliki dokumen data dukung berupa website layanan pengaduan padu yang dapat diakses melalui websitenya, yang telah mampu menampilkan informasi dan telah memiliki transaksi informasi. Jadi untuk nilai kematangannya adalah 3. Selanjutnya indikator yang ke-43 ada layanan data terbuka. Pada layanan data terbuka ini memiliki dokumen data pendukung berupa website layanan data terbuka Kabupaten Bojonegoro dan telah mampu menampilkan informasi yang memberikan
melalui integrasi dengan layanan SPBE lain. Jadi untuk nilai kematangannya adalah 4. Next. Indikator yang ke-44 yaitu layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau JDIH. Pada layanan ini terdapat data dukung berupa website data terbuka Kabupaten Bojonegoro yang telah mampu menampilkan informasi yang diberikan melalui integrasi dengan layanan SPBE lain, jadi nilai kematangannya adalah 4. Next. Pada indikator yang ke-45 ada layanan publik sektor 1. Pada layanan ini merupakan aplikasi yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri atau yang bersifat lokal. Aplikasi pada layanan publik sektor 1 ini berupa mobile. Aplikasi ini sudah dapat melakukan pertukaran informasi dan layanan berdasarkan data dukung yang ditemukan. Jadi nilai kematangannya adalah 3. Next. Indikator ke-46, layanan publik sektor 2. Pada indikator ke-46 ini berupa website untuk data dukungnya berupa website yang dapat diakses melalui siapdesa.bojonegoro kabupaten.go.id yang telah mampu menampilkan informasi dan telah memiliki transaksi informasi. Jadi nilai kematangannya adalah 3. Next. Pada indikator yang ke-47 yaitu layanan publik sektor 3 yang berupa aplikasi online pelayanan dokumentasi kependudukan. Untuk data dukung ini telah mampu menampilkan informasi, input data, serta dapat berintegrasi dengan bagian yang lain, jadi nilai kematangannya adalah 4. Selanjutnya akan dijelaskan. Kemudian evaluasi penilaian, ringkasan hasil observasi dan evaluasi. Jadi berikut ini adalah rekapitulasi dari total keseluruhan nilai tingkat kematangan tiap indikator. Kemudian sesuai dengan ketetapan penilaian evaluasi SPBE, tiap domain memiliki pembobotan nilai masing-masing. Untuk domain kebijakan adalah 13%, untuk domain tata kelola 25%, manajemen 16,5%, dan domain layanan 45,5%. Untuk total nilai keseluruhan yaitu 41,2/100 atau 201/50. Selanjutnya itu. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dari hasil observasi dan evaluasi dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya yang perlu dikembangkan dari infrastruktur SPBE di Kabupaten Bojonegoro. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya nilai evaluasi yaitu yang pertama masih menggunakan kebijakan yang dikhususkan untuk Smart City yang bernama Master Plan Smart City. Kemudian poin yang kedua, kurangnya komunikasi dengan pihak Diskominfo menyebabkan rendahnya nilai, terutama pada domain manajemen. Hal ini dikarenakan keterbatasan komunikasi yang menyebabkan kami kesulitan untuk mencari data dukung yang tepat. Untuk saat ini kami hanya menggunakan data dukung yang diakses dari website saja. Kemudian untuk poin yang terakhir, kurangnya interaksi pada domain layanan, maksudnya di sini adalah telah ada website dan sistem informasi yang menyeluruh, tidak hanya di Kabupaten Bojonegoro Pusat, akan tetapi website tersebut banyak yang hanya digunakan untuk sarana informasi, belum sebagai tempat untuk berinteraksi secara online. Lalu kemudian untuk rekapitulasi kondisi tingkat kematangan tiap domain, ditemukan bahwa untuk domain yang pertama, yaitu domain kebijakan memiliki nilai tingkat kematangan yang sangat kurang. Hal ini dikarenakan dengan absennya kebijakan resmi yang dikhususkan untuk SPBE. Untuk periode tahun 2022, Kabupaten Bojonegoro masih menggunakan kebijakan dari Smart City. Dengan ini, domain hanya mendapatkan nilai 2,6/100. Kemudian untuk domain tata kelola atau domain yang kedua ini memiliki nilai sedemikian rupa dikarenakan kurangnya komunikasi antara peneliti dengan subjek.
Peneliti ini memiliki akses yang kurang terhadap Diskominfo dan hanya terbatas dengan observasi melalui website repositori. Oleh karena itu, nilai kematangan domain ini kurang optimal dan nilai 6,5/100. Kemudian untuk domain manajemen ini memiliki rata-rata nilai yang rendah dikarenakan kebanyakan bukti data dukung yang tidak ada. Hanya satu indikator yang memiliki tingkat atau nilai yang cukup tinggi, yaitu indikator penerapan manajemen data, karena implementasinya yang memiliki website terintegrasi dengan data-data mengenai pada Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu, nilai kematangan domain ini kurang optimal dengan nilai 4,2/100. Dan domain yang terakhir yaitu domain layanan ini mendapatkan nilai kematangan yang cukup. Hal ini dikarenakan oleh infrastruktur mereka yang sudah dikembangkan untuk program Smart City pada tahun-tahun sebelumnya. Domain ini memiliki nilai kematangan 27,9/100. Jadi setelah melalui rangkaian analisis, observasi, dan evaluasi, dapat ditemukan bahwa SPBE di Kabupaten Bojonegoro memperoleh nilai 41,2/100 atau 20,6/50. Atau bisa dikatakan dengan indeks nilai kematangan 2,06. Dari indeks yang telah dikalkulasi dari 2,06 ini masih dikategorikan dalam cukup. Mungkin cukup itu presentasi dari kelompok kami SPBE dari Kabupaten Bojonegoro. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.